Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Ridistriana Putri, NPM 2017-435000258 dari kelas R7E. Di sini saya akan membahas pemrograman linier metode simplex, kasus maksimasi. Kasus maksimasi pemrograman linier. Permasalahan pencampuran produk. Sebuah perusahaan Industrious memproduksi dua produk, yaitu produk 1 dan 2. Persyaratan bahan mentah, ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan, tingkat produksi, dan harga jual untuk produk-produk ini tercantum di dalam tabel di bawah. Produk pertama, ruang penyimpanan sebesar 4 kaki persegi per unit. Bahan mentahnya 5 pon per unit. Tingkat produksinya 60 unit per jam. Dan harga jualnya $13 per unit. Untuk produk kedua, ruang penyimpanannya 5 kaki persegi per unit. Bahan mentahnya 3 pon per unit. Tingkat produksinya 30 unit per jam. Dan harga jualnya $11 per unit. Jumlah total bahan baku yang tersedia per hari untuk kedua produk ini adalah 1.575 pon. Total ruang penyimpanan untuk semua produk adalah 1.500 kaki persegi dan maksimum 7 jam per hari dapat digunakan untuk produksi. Perusahaan ingin menentukan berapa unit setiap produk yang akan diproduksi per hari untuk memaksimalkan total pendapatannya. Lanjut ke solusi metode simplex. Step pertama yaitu ubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Ada dua variabel. Yang pertama variabel X untuk produk 1 dan variabel Y untuk produk 2. Lalu ada fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 13X ditambah 11Y. Kemudian fungsi kendalanya, 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 1500. 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 1575. Dan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 420. Untuk mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala, ada pun ketentuannya. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus bernilai 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan -1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel dasar. Kita ubah fungsi tujuan Z sama dengan 13X ditambah 11Y menjadi Z dikurang 13X ditambah 11Y sama dengan 0. Kemudian fungsi kendala 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 1500 menjadi 4X ditambah 5Y ditambah A sama dengan 1500. Lalu 5X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 1575 menjadi 5X ditambah 3Y ditambah B sama dengan 1575. X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 420 menjadi X ditambah 2Y ditambah C sama dengan 420. A, B, dan C adalah variabel dasar. Selanjutnya step kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Seperti ini. Lalu kemudian step ketiga, menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Kolom kunci yaitu kolom dengan nilai negatif terbesar pada baris Z. Di sini kita lihat nilai negatif terbesar pada baris Z yaitu terdapat pada kolom X. Selanjutnya mencari baris kunci. Baris kunci itu merupakan baris yang mempunyai indeks terkecil. Untuk mencari nilai indeks, nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Baris yang punya indeks terkecil yaitu baris B. Selanjutnya kita akan mencari angka kunci. Angka kunci merupakan perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Di sini perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu angka 5. Step selanjutnya yaitu step keempat, mengubah nilai-nilai baris kunci.
Baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Baris B kita ubah menjadi baris X. Lalu 5 dibagi 5 sama dengan 1, 3 dibagi 5 sama dengan 3/5, 0 dibagi 5 sama dengan 0, 1 dibagi 5 sama dengan 1/5, 0 dibagi 5 sama dengan 0, dan 1575 dibagi 5 sama dengan 315. Jadi ini baris baru kunci. Selanjutnya step kelima yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci atau NBBK. Lalu baris Z. Baris lamanya min 13, min 11, 0, 0, 0, 0. Baris Z-nya, baris lamanya, apa sih? Yang pertama baris Z. Baris lamanya min 13, min 11, 0, 0, 0, dan 0. Nilai baris baru kuncinya, baris lamanya min 13, 1, 3/5, 0, 1/5, 0, 315. Lalu dikurangkan. Hasilnya baris baru 0, min 16/5, 0, 13/5, 0, 4095. Selanjutnya baris A, baris lamanya 4, 5, 1, 0, 0, 1500. Nilai baris baru kuncinya 4, 1, 3/5, 0, 1/5, 0, 315. Kita kurangkan. Baris barunya menjadi 0, 13/5, 1, min 4/5, 0, 240. Selanjutnya baris C. Baris lamanya 1, 2, 0, 0, 1, 420. Nilai baru baris kuncinya 1, 1, 3/5, 0, 1/5, 0, 315. Kita kurangkan. Baris barunya menjadi 0, 7/5, 0, min 1/5, 1, 105. Lalu masukkan nilai di atas ke dalam tabel. Seperti ini hasilnya. Ketentuan untuk mencari nilai maksimal pada baris Z harusnya tidak terdapat nilai negatif. Di sini di baris Z kolom Y terdapat nilai negatif yaitu minus 16/5. Maka kita lanjutkan menghitung dari step ketiga sampai 5 sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Kita mencari kolom kunci. Kolom dengan nilai negatif terbesar pada baris Z. Itu kolom Y. Lalu mencari baris kunci, baris yang mempunyai indeks terkecil, yaitu pada baris C. Lalu angka kuncinya yaitu 7/5. Selanjutnya, mengubah nilai-nilai baris kunci. Baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Karena kolom kunci terdapat di Y, maka baris C menjadi baris Y. Baris kunci dibagi angka kunci berarti 0 dibagi 7/5, 0, 7/5 dibagi 7/5, 1,
0 dibagi 7/5, 0. Min 1/5 dibagi 7/5, min 1/7. 1 dibagi. Selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai ruang kunci selain baris kunci sama dengan 0. Rumusnya adalah baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci atau NBBK. Baris Z, baris lamanya 0, min 16/5, 0, 13/5, 0, 4095. Lalu nilai baris baru kuncinya min 16/5, 0, 1, 0, min 1/7, 5/7, 75. Kita kurangin. Baris barunya menjadi 0, 0, 0, 15/7, 16/7, dan 4335. Selanjutnya baris A. Baris lamanya 0, 13/5, 1, min 4/5, 0, 240. Lalu nilai baris baru kuncinya 13/5, 0, 1, 0, min 1/7, 5/7, dan 75. Kita kurangin. Baris barunya menjadi 0, 0, 1, min 3/7, min 13/7, dan 45. Lalu baris X. Baris lamanya 1, 3/5, 0, 1/5, 0, 315. Lalu nilai baris baru kuncinya 3/5, 0, 1, 0, minus 1/7, 5/7, dan 75. Lalu kita kurangkan. Baris barunya menjadi 1, 0, 0, 2/7, min 3/7, dan 270. Lalu kita masukkan nilai di atas ke dalam tabel. Hasilnya seperti ini. Karena nilai baris Z-nya sudah tidak ada nilai negatifnya, maka kita dapat menyimpulkan. Kesimpulannya yaitu, jadi untuk mencapai pendapatan maksimum yaitu $4.335, maka perusahaan harus memproduksi produk 1 sebanyak 270 unit dan produk 2 sebanyak 75 unit. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konita Himna Kamila dengan NPM 2017-435-00265 dari kelas R7E. Di sini saya ingin membahas satu contoh kasus pemrograman linier metode simplex, kasus maksimasi. Di sini sudah terdapat contoh soalnya, yaitu permasalahan pencampuran produk. Sebuah perusahaan Endostrius memproduksi dua produk, yaitu produk 1 dan 2. Persyaratan bahan mentah, ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan, tingkat produksi, dan harga jual untuk produk-produk ini tercantum di dalam tabel di bawah. Di mana untuk ruang penyimpanan produk 1 yaitu 4 kaki persegi per unit dan produk 2 5 kaki persegi per unit. Sedangkan untuk bahan mentahnya produk 1 yaitu 5 pound per unit dan produk 2 3 pound per unit. Tingkat produksi untuk produk 1 yaitu 60 unit per jam dan produk 2 30 unit per jam. Harga jual untuk produk 1 yaitu $13 per unit dan produk 2 $11 per unit. Jumlah total bahan baku yang tersedia per hari untuk kedua produk ini adalah 1.575 pound. Total ruang penyimpanan untuk semua produk adalah 1.500 kaki persegi dan maksimum 7 jam per hari dapat digunakan untuk produksi. Perusahaan ingin menentukan berapa unit setiap produk yang akan diproduksi per hari untuk memaksimalkan total pendapatannya.
solusi metode simplex, yaitu step pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Sini kita buat variabel X dan Y. X untuk produk 1 dan Y untuk produk 2. Fungsi tujuannya Z sama dengan 13X ditambah 11Y. Fungsi kendalanya 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1500. Ini dari ruang penyimpanan di tabel sebelumnya. 5X tambah 3Y kurang dari 1575 untuk bahan mentah. Sedangkan X tambah 2Y kurang dari 420. Ini untuk tingkat produksinya. Kenapa jadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 420? Karena di sini diubah atau dikonversikan menjadi ke dalam bentuk menit. 420 itu dari 7 jam. Sedangkan X tambah 2Y, ini X-nya dari produk 1 tadi tingkat produksinya 60 unit per jam. Karena diubah ke menit, maka dalam 1 jam itu dia memproduksi 60 produk. Jika diubah ke menit, maka dalam 1 menit dia memproduksi 1 produk 1. Sedangkan untuk 2Y, karena dia 30 unit per jam, jadi dapat disimpulkan dia memproduksi 1 produk 2 itu dalam waktu 2 menit. Maka fungsi kendalanya adalah X tambah 2Y kurang dari sama dengan 420. Karena kita mau mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, di sini terdapat ketentuan-ketentuannya. Di mana nilai kanan fungsi tujuan harus 0, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Jika negatif, nilai tersebut harus dikalikan min 1, dan fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambah variabel dasar. Sehingga fungsi tujuannya menjadi Z kurang 13X dikurang 11Y sama dengan 0. Fungsi kendala 4X tambah 5Y tambah A sama dengan 1500. 5X tambah 3Y ditambah B sama dengan 1575. Dan X tambah 2Y tambah C sama dengan 420. A, B, dan C adalah variabel dasar. Kemudian step 2, menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Sehingga didapatkan tabelnya adalah seperti ini. Step 3, menentukan kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Dari tabel yang sudah didapat tadi, kita tentukan kolom kuncinya. Kolom kunci adalah kolom dengan nilai negatif terbesar pada baris Z. Sehingga di sini didapat kolom kuncinya adalah pada kolom X, karena terdapat nilai negatif terbesar pada baris Z, yaitu minus 13. Selanjutnya untuk baris kunci, yaitu baris yang mempunyai nilai indeks terkecil. Nilai indeks didapatkan dari nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Sehingga indeksnya untuk baris Z 0 dibagi min 13 sama dengan 0. 1500 dibagi 4 sama dengan 375. 1575 dibagi 5 sama dengan 315. 420 dibagi 1 sama dengan 420. Sehingga didapatkan baris kuncinya adalah pada baris B. Kemudian kita tentukan angka kunci. Angka kunci adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Sehingga angka kuncinya adalah 5. Selanjutnya step 4, mengubah nilai-nilai baris kunci. Baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Dari tabel sebelumnya, baris kuncinya adalah baris B, dan kolom kuncinya X, maka untuk variabel dasar B-nya diubah menjadi X. Kemudian, baris tersebut dibagi dengan angka kunci.
di mana 5 dibagi angka kunci tadi adalah 5, maka 1, 3 dibagi 5, 3 per 5, 0 dibagi 5, 0, 1 dibagi 5, 1 per 5, 0 dibagi 5, 0, 1575 dibagi 5, 315, sehingga didapat baris baru kuncinya adalah sebagai berikut. Kemudian step 5, mengubah nilai-nilai selain baris kunci, sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Rumusnya adalah baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci atau NBBK. Kita mulai dari baris Z. Baris lamanya min 13, min 11, 0, 0, 0, 0. Angka kolom kuncinya adalah min 13. Dan nilai baris baru kuncinya adalah 1, 3 per 5, 0, 1 per 5, 0, 315. Jadi, min 13 dikurang min 13 dikali 1 hasilnya 0. Min 11 dikurang min 13 dikali 3 per 5 hasilnya adalah min 16 per 5. 0 dikurang min 13 dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 dikurang min 13 dikali 1 per 5 adalah 13 per 5. 0 dikurang min 13 dikali 0 adalah 0. 0 dikurang min 13 dikali 315 sama dengan 4095. Jadi seperti itu cara perhitungannya. Kemudian baris A, baris lamanya adalah 4, 5, 1, 1, 0, 1500. Angka kuncinya adalah 4 dan nilai baris baru kuncinya adalah 1, 3 per 5, 0, 1 per 5, 0, 315. Dan kita hitung seperti sebelumnya, maka baris barunya adalah 0, 13 per 5, 1, min 4 per 5, 0, 240. Kemudian selanjutnya baris C, baris lamanya adalah 1, 2, 0, 0, 1, 420. Angka kuncinya adalah 1, dan nilai baris baru kuncinya adalah 1, 3 per 5, 0, 1 per 5, 0, 315. Maka didapat baris barunya 0, 7 per 5, 0, min 1 per 5, 1, min 105. Kemudian kita masukkan nilai-nilai baris baru tadi ke dalam tabel. Kemudian kita hitung lagi indeksnya seperti tadi, maka didapat tabelnya menjadi seperti ini. Karena pada baris Z masih terdapat nilai negatif, yaitu pada kolom Y min 16 per 5, maka perhitungan kita lanjutkan. Yaitu melanjutkan perbaikan-perbaikan dari step 3 sampai 5 sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Dari tabel tadi kita tentukan lagi kolom kuncinya. Di sini kita dapat kolom kuncinya adalah E dengan nilai negatif min 16 per 5. Kemudian baris kuncinya ada pada baris C dengan nilai indeks 75. Sedangkan angka kuncinya adalah 7 per 5. Kemudian kita ubah lagi nilai-nilai baris kunci. Rumusnya adalah baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Baris kuncinya tadi ini. Kemudian karena tadi terdapat pada baris C dan kolom Y,
maka variabel dasar C diubah menjadi variabel Y. Maka baris baru kuncinya adalah 0 dibagi 7/5 sama dengan 0, 7/5 dibagi 7/5 sama dengan 1, 0 dibagi 7/5 sama dengan 0, min 1/5 dibagi 7/5 sama dengan min 1/7, 1 dibagi 7/5 sama dengan 5/7, 105 dibagi 7/5 sama dengan 75. Sehingga baris baru kuncinya adalah sebagai berikut. Kemudian kita ubah lagi nilai-nilai selain baris kunci, sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Rumusnya baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Di baris Z, baris lamanya adalah 0, min 16/5, 0, 13/5, 0, 4095. Kurang angka kuncinya adalah min 16/5 dikali nilai baris baru kunci, yaitu 0, 1, 0, min 1/7, 5/7, 75. Sehingga didapat hasil baris barunya adalah 0, 0, 0, 15/7, 16/7, 4335. Kemudian baris A, baris lamanya adalah 0, 13/5, 1, min 4/5, 0, 240. Dikurang angka kuncinya adalah 13/5 dikali nilai baris baru kunci, yaitu 0, 1, 0, min 1/7, 5/7, 75. Dapat baris baru A-nya adalah 0, 0, 1, min 3/7, min 13/7, 45. Kemudian baris X, baris lamanya adalah 1, 3/5, 0, 1/5, 0, 315. Angka kuncinya adalah 3/5 dikali nilai baris baru kuncinya, yaitu 0, 1, 0, min 1/7, 5/7, 75. Didapat baris baru untuk X-nya adalah 1, 0, 0, 2/7, min 3/7, 270. Kemudian kita masukkan nilai-nilai di atas ke dalam tabel. Karena di sini sudah tidak terdapat nilai negatif pada baris Z, maka perhitungan selesai. Sehingga kesimpulannya adalah untuk mencapai pendapatan maksimum yaitu $4.335, maka perusahaan Industrius harus memproduksi produk 1 sebanyak 270 unit dan produk 2 sebanyak 75 unit. Itu didapat dari tabel di atas. Pendapatan maksimumnya yaitu 4.335 dari Z-nya. Kemudian produk 1 sebanyak 270 unit dari nilai X. Dan produk 2 sebanyak 75 unit dari variabel Y. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.